Oke, kita akan bahas. Nah, kemarin di dalam pekerjaan kalian ada yang buat nih di sini di orangnya di NP-nya ada gaya berat ke bawah, lalu eh, ada gaya berat ke bawah, lalu di sini ada WY-nya, lalu di sini ada WX-nya, ya, lalu ada gaya normalnya kayak gini. Nah, di mana berarti asumsi ibu adalah kalian menganggap tangga ini adalah bidang, ya, sehingga ada gaya berat ya di situ ya. Oh sorry, gaya normal maksud ibu. Kalau gaya berat benar, tapi yang gaya normalnya ini nih anak-anak yang keliru. Karena kalian harus ingat dulu apa definisi bidang. Bidang adalah uh, sesuatu yang dia tidak punya kemungkinan bergerak. Contohnya saat kita belajar sebelumnya ada bidang miring nih anak-anak. Di mana ya bagian miringnya ini nggak mungkin bergerak, dia akan tetap di situ. Nah, berbeda dengan hal tersebut dalam kondisi ini, tangganya dia ada kemungkinan bergerak. Ya, ketika ada gaya tambahan yang diberikan ke dalam sistem ini, maka ada kemungkinan tangga ini akan jatuh. Ya, jadi ada kemungkinan bergerak sehingga dari NP-nya di sini tidak ada gaya normal. Ya, tapi benar gaya berat. Ya, Ibu buat aja ini W1. Nah, lalu ingat kalau batang ini oh bukan batang ya, tangga ini dia juga punya massa, maka dia punya gaya berat yang kita tarik dari pusatnya ya, yaitu W2. Nah, ada gaya apa lagi? Lihat ini kasar, lantainya kasar. Kalau lantainya kasar dan si tangganya punya kemungkinan bergerak, maka akan ada gaya gesek. Ya, gaya geseknya kemana? Nah, bendanya tentunya bergerak ke depan dong, tangannya kalau jatuh, maka gaya geseknya ke belakang. Ibu namakan FB. Lanjut, ada gaya apa lagi? Di sini akan ada gaya normal. Ya, yaitu NB. Ya, kenapa? Karena tangganya bersentuhan dengan bidang, yaitu lantai. Nah, di titik A kalian lihat anak-anak di sana licin. Artinya kalau licin tidak ada gaya gesek, tapi tangga bersentuhan dengan dinding yang adalah bidang, maka dia akan punya gaya normal. Ibu sebut NA. Ya. Nah, selanjutnya kita tinggal identifikasi deh anak-anak ya sigma fx-nya. Sigma fx sama dengan 0, maka semua gaya yang bekerja di sumbu x, artinya yang gaya yang bergerak secara horizontal ya ke kiri atau ke kanan. Di sini ada NA dan FB ya. Jadi NA dikurang FB sama dengan 0 ya. Ibu arahnya sesuai garis bilangan aja, jadi ke kanannya positif, lalu ke kirinya negatif. Ya. Nah, satu persamaan. Lanjut persamaan dari sini maka kita akan dapat NA itu akan sama dengan FB atau gaya gesek di titik P. Nah, lanjut kita cek sigma F Y-nya. Sigma FY sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja di sumbu Y atau yang arah geraknya di dalam sumbu Y yaitu secara vertikal ya ke atas atau ke bawah. Ada apa aja? Ada NB, W1 dan W2. Ke atas ibu buat positif, maka NB dikurang W1 dikurang W2 sama dengan 0. Ya, maka kalau kalian mau buat jadi persamaan juga bisa ya. Cuman ibu memilih untuk membiarkan dia kayak gini aja. Nah, lalu sekarang sigma torsi. Sigma torsi sama dengan 0. Untuk menentukan sigma torsi anak-anak, kalian perlu tahu dulu nih sumbu putarnya yang mana atau porosnya yang mana. Di sini kalian bisa menentukan mau yang titik B atau titik A.
Kali ini Ibu buatnya yang B aja yang menjadi sumbu putarnya atau poros. Ya, artinya NB dan FB tidak akan menyebabkan tangganya ini bergerak atau berotasi. Ya, kenapa? Ya, karena gayanya diberikan pada sumbu poros, dia tidak akan berputar, tapi dia justru kemungkinannya berpindah, ya. Sedangkan torsi itu nilainya ada ya kalau benda itu dia bisa mengalami perputaran ya. Nah, karena torsi penyebab dia berputar. Jadi kalau dia tidak berputar, pasti torsinya sama dengan 0. Maka yang menyebabkan benda ini atau tangga ini punya kemungkinan bergerak rotasi ada NA, W2, dan W1. Maka kita bisa buat persamaannya. Tapi kita perlu tahu dulu anak-anak, kapan torsinya bernilai positif, kapan torsinya bernilai negatif. Dalam hal ini Ibu buat yang searah jarum jam positif dan berlawanan arah jarum jam negatif. Ya. Nah, kalau sudah dari sini tinggal kita cek. Nah, lihat torsi akibat NA. Ini NA-nya ya. Nah, ini sumbu putarnya, maka dia akan berputar seperti ini. Ya, artinya searah jarum jam positif. Jadi di sini NA. Lalu W1 dan W2 dia akan berputar kayak gini nih. Ya, yaitu berlawanan arah jarum jam sehingga minus. Oh, bukan NA ya anak-anak ya, tapi torsi NA dikurang torsi W1 dikurang torsi W2 sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita mau cari dong torsinya. Gimana cari torsinya? Ya, kita tinggal buat deh. Ingat, torsi sama dengan rumus torsi. Torsi sama dengan F dikali L. Dalam hal ini yang menjadi gayanya untuk NA ya NA ya. Jadi NA dikali LNA dikurang W1 dikali LW1 dikurang W2 dikali LW2. Pertanyaannya yang mana LNA, yang mana LW1, dan yang mana LW2. Nah, Ibu hapus dulu biar tidak terlalu. Nah, mari kita cek ya. Ingat, L atau lengan momen itu adalah jarak tegak lurus antara sumbu putar dengan garis kerja gaya. Maka kita akan buat dulu garis kerja gaya untuk NA. Ya, maka ini dia garis kerja gayanya. Lalu ini sumbu putarnya nih anak-anak. Nah, tegak lurusnya yang mana? Yang ini nih. Ting ting ting. Tara ya, ini adalah L N A. Lalu W1. Buat dulu garis kerja gayanya. Ting ting ting. Maka ini dia W1. LW1 ya. Lalu LW2 juga sama. Ting 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 ting. Maka inilah dia LW2-nya. Tinggal kalian masukkan, maka selesai. Nah, jadi anak-anak soalnya bisa tanya apa aja ya, tapi untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya langkah-langkahnya seperti yang sudah pernah kita review sebelumnya. Yang pasti, pertama kalian harus bisa mengidentifikasi gaya-gayanya. Ya, di mana gaya yang mungkin adalah gaya gesek, gaya berat, gaya tegangan tali, dan gaya normal. Ya. Nah, kalau sudah, kalian lihat anak-anak syaratnya. Kebanyakan karena ini memang kita belajar yang kesetimbangan benda tegar, maka dikatakan dia dalam kondisi setimbang. Kalau dia dalam kondisi setimbang, maka dia punya 3 syarat, yaitu sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma torsi sama dengan 0. Nah, apapun pertanyaannya anak-anak, ketika kalian melakukan langkah ini, setiap soal pasti dapat diselesaikan. Seperti itu, ya. Nah, untuk latihan soal